dari tim ITS yang dipimpin oleh Pak Doni dan tim teknis Pak Ajis, serta yang saya banggakan rekan-rekan UPT TIKP. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kesehatan untuk rapat hari ini, rapat persiapan pelayanan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026, di mana untuk pelayanan sudah dimulai hari Senin depan, tanggal 19. Gak kerasa ya Bapak Ibu ya, kita sudah setahun ya. Sudah setahun, nanti insya Allah minggu depan kita akan launching juga SPMB berbasis AI di Sabah Negara. Untuk waktu itu kita masih menunggu jadwal dari Bapak Kanisti. Selanjutnya ini akan saya bacakan ya untuk susunan panitia sesuai dengan surat perintah tugas dari Pak Kadis, bahwa untuk susunan panitia SPMB tahun ajaran 2025-2026 yang pertama Bapak Kadisdik sebagai pembina, Bapak Sekdis Pak Suhartono sebagai pengarah, dan Pak Mustaqim sebagai penanggung jawab. Setelah itu untuk petugas helpdesk terbagi menjadi dua. Helpdesk di kantor Jakir, Farida sebagai koordinator, dilanjut Bu Dani, Pak Warno, Pak Sony, Pak Hamid, Mas Dias, Mas Yarno, Mbak Hana, Pak Jun, Pak Soleh, sama Pak Anis. Itu yang helpdesk di kantor Jakir. Untuk helpdesk yang di Getek Kali, yang dikoordinatori oleh Bu Muji, Bu Kasih Pengembangan Produksi, dengan anggota Pak Munir, Mbak Sawa, Pak Ana, Pak Heru, Pak Edi, Pak Win, Pak Suyono, dan Pak Sudarsono. Dilanjutkan petugas call center. Untuk call center nanti kita akan pindah nih Bapak Ibu, jadi bukan di atas kantin lagi, tapi di ruang rapat baru, ruang rapat sebelahnya sesi yang Pak, yang dikoordinatori oleh Bu Kasih Yan Faat, Bu Titin Suwarti, dengan anggota Mbak Adia, Mbak Nadia, Mbak Obi, Mbak Siska, Mbak Novi, Mbak Agusti, Mbak Afrida, Mas Michael, Pak Ali, Pak Ajis, Pak Anas, Pak Yudi, Pak Dwi, dan Pak Irzal dari ITS. Terus untuk petugas operator itu Mbak Dwi, Mas Mitra, Pak Hairus, Pak Khairul, Rosikin, Pak Iwan, dan Pak Sidiki. Untuk petugas terima tamu yang ada di Jakir nih, itu Bu Titin, Pak Mu'anan, dan adik-adik mahasiswa magang. Untuk petugas dokumentasi Pak Sindi sama Mas Udin. Dan untuk petugas keamanan dari tim Borgol, yang tim Borgol dari Jakir. Nanti yang kita kali akan saya sampaikan juga nanti ke Bu Dian. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk sistematikanya ini akan saya bahas satu-satu ya. Jadi untuk yang di helpdesk Getekari Bu Muji, nanti itu selain menerima konsultasi dari masyarakat maupun calon siswa, nanti akan ada tugas tambahan Ibu. Jadi tugas tambahannya yaitu jika ada masyarakat yang menanyakan terkait disposisi. Kemarin kami sempat rapat dengan Bu Dian dan tim dari PPID dan persuratan, bahwa nanti untuk sistematikanya disposisi, jadi kan pasti ada yang ini ya, mengirimkan surat rekomendasi untuk minta keringanan gimana caranya biar masuk secara di luar sistem. Tapi kan kita semua sekarang by sistem, nggak ada yang istilahnya itu ya. Nah nanti sistematikanya gini Bu Muji,
nama teman-teman di Helpdesk Kendengkali. Mbak Rida sama teman-teman yang di sini itu akan menginput apa namanya disposisi ya, disposisi di apa spreadsheet ya, apa ya? Spreadsheet ya. Nah nanti itu akan update. Jadi misal Pak Warno itu mendaftar di SMA 2 Surabaya, ya kan? Saya sudah mengirimkan rekomendasi bagaimana tindak lanjutnya disampaikan, ya kan? Kan ada misalnya UDK itu berarti kan udah ikuti aja sesuai sistem seperti itu. Ikuti sesuai sistem seperti ini, sesuai jadwal ini, jelaskan aja seperti itu. Nggak bisa ini, nggak bisa sesuai sistem, jawab aja seperti itu. Jadi nanti akan diupdate oleh Mbak Rida, dan Mbak Rida itu menerima disposisi itu semua dari persuratan dari Pak Agus Poni, seperti itu. Terus nanti Bu, untuk absensinya ini masih saya koordinasikan dengan BKD, jadi di open titik lokasinya di sana, di Kendengkali. Jadi untuk absen tetap, tapi posisinya di Kendengkali. Ini nanti masih saya koordinasikan dengan BKD dan petugas apa dari kepegawaiannya di Kendengkali. Terus untuk helpdesk yang di Jabir dari tim Borgol sudah rampung ya. Oke, jadi gini Bapak, nanti kami minta bantuan dari teman-teman Borgol untuk mengarahkan tamu-tamu ke sisi timur ya, betul ya, sisi timur ini ya. Jadi kita yang tahun lalu untuk helpdesk itu ada di pendopo depan, itu kita pindahkan di ICT Center yang dulu menjadi ruangan sesi yang Pak. Besok ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita di situ, ini sekarang sedang proses perataan, sudah selesai juga, tinggal AC. Nanti kita sediakan 7 meja pelayanan. Nah, 7 meja pelayanan. Terus untuk parkir tamu tetap di sana Pak. Jadi sepeda motor yang sesuai dengan yang sekarang aja. Jadi untuk masuknya ke sini gerbang ditutup satu sisi. Jadi biar tidak budak gitu loh. Terus nanti ruang tunggunya ada di lobi di emperannya itu, di terasnya ruang ICT Center. Nanti saya minta bantuan dari teman-teman Borgol untuk 2 ya, khusus nanti untuk pelayanan SPMB sampai bulan Juli awal itu 2 orang dari tim Borgol untuk membantu kami gitu Pak. Gitu. Terus nanti rencananya ini kan saya juga minta bantuan ke Bang Jatim ya terkait fasilitasi pendukung untuk helpdesk. Nanti kami sediakan tablet, jadi agar mudah bisa menjelaskan ke masyarakat seperti itu. Nah untuk call center tempatnya pindah ya sesuai arahan Bapak KUPT, nanti di ruang rapat sebelahnya yang lantai 2 itu di situ. Nanti untuk alat dan sebagainya dengan Mbak Dwi. Nah ini gini Bu Titi, kami sudah koordinasi dan sudah berusaha juga kita koordinasi. Ternyata ada masalah. Jadi untuk nomor call center ya kan itu tidak bisa dipakai. Akhirnya kami beli baru ini tadi. Nah nanti ya Pak Doni di update data website. Jadi nomor call center ya kan kita beli baru dengan total nomor berapa Mbak? 10 ya? 10 itu baru semua. Karena kami sudah usaha, berarti sudah usaha juga ke Telkomsel, ternyata video hasilnya. Sehingga semua nomor baru. Nanti untuk HP dan sebagainya akan disampaikan oleh Mbak Dwi untuk teman-teman. Terus selanjutnya ini ya Pak Aziz ya, teman-teman teknis seperti Pak siapa kemarin? Yang jauh-jauh. J. Nanti akan kami sediakan tempat istirahat ya Pak ini sini ya. Nanti
ada saran masukan dari rekan-rekan terkait ini persiapan pelayanan SPMB? Ada saran Pak? Pak boleh monggo. Rekomendasi itu siapa? Nanti datanya update dengan Mbak Rida, nanti. Jadi kalau udah tulisannya UBK sampaikan aja ini melalui sistem, ikuti sesuai jalur, dan sebagainya. Dan nanti misal anak saya nggak bisa masuk gimana? Saya nggak mampu, ya kan? Nggak mampu bayar sekolah dan sebagainya. Sampaikan bahwa ada beasiswa dari sekolah swasta, memang tidak semua sesuai dengan kemarin yang ditandatangani di Geraha itu. J. Karena nggak mungkin kita semua menabung, Pak. Apalagi ini untuk rombel sudah diuji di awal sama Dapodik per 30 April kemarin. Jadi nggak bisa ada seperti itu. Jadi sesuai jalur 4 jalur itu tadi. Cukup Pak Munir? Ada lagi kira-kira yang lain? Insya ini kayaknya mulai padat apa itu namanya tamu itu waktu pengambilan PIN. Kayaknya minggu depan belum terlalu. Ini kalau tidak ada pertanyaan lagi akan saya ini ada ini ya sambutan penyampaian dari Bu Kasihan Pak Adi. Teman-teman kesempatannya Bu tersebut. Yang pertama Bu, yang belum ini tadi kan sudah disampaikan, teman-teman sudah mengetahui tugasnya sebagai apa ya. Untuk yang pertama segera dipublish ya, artinya surat keputusan ya atau SK-nya, biar teman-teman juga tahu pastinya dia di call center atau address. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk di call center ini tahun kedua ini ya Bu ya, nggak terasa memang bisa bertahun kemarin. Tahun kedua saya juga alhamdulillah di call center juga dengan rekan-rekan yang sama juga, dan ada tambahan yaitu di call center, dan tempatnya juga baru. Jadi kalau tempatnya baru, ini semoga menambah motivasi, menambah semangat teman-teman di call center juga. Setuju ya? Call center mana? Call center. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kemudian yang saya ini tadi tugasnya tambahan itu kalau nggak salah Mbak Rita bisa tambahan selain merekap itu untuk diperhatikan juga Mbak Rita karena sebagai penonton juga untuk merekap. Kemudian Bu, kalau kita mulai start tanggal 19 jauh ini tanggal 19 ini baju yang kita pergunakan baju apa? Misalnya kita sepakati apa nanti bisa tentukan di sini. Mulai spesial itu pakai pakaian apa? Ini kenapa saya katakan bukan karena barangkali teman-teman itu bingung baju apa sudah PPDB sudah nanti bisa disampaikan. Yang tentunya tambah lagi ya tadi itu kan ada call center nomornya lupa nih.
Nah, nomornya berubah, berarti kan di flyer yang sudah dipublish itu berarti ada perubahan ya? Belum dibalik, belum ada perubahan ya untuk di OJ. Oh iya. Artinya apa? Karena masyarakat kan sudah melihat dari IG-nya Dindik ya untuk nomor call center yang lama, mungkin sesegera mungkin akan kita siapkan untuk flyer ataupun membuat nanti siapa yang membuat segera untuk dipublish ulang untuk yang nomor yang terbaru. Kita aja sih mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai dengan akhir. Terima kasih. Terima kasih untuk saran dari ini. Jadi untuk baju, karena berhubung baju lamanya tulisannya PPDB, Bapak Ibu. Ya, jadi ini memang untuk baju itu yang tadi mungkin rompi ya, rompi sama yang lainnya soalnya PPDB semua ya, betul ya? PPDB semua ya. Ini nanti akan saya sampaikan di dulu aja ya, akan kami bahas dulu. Jadi sementara itu rompi dulu yang ready, nanti akan kami susun baju apa aja dimulai dari Senin sampai. Dan oh ya ini saya baru ingat, nanti kalau sudah efektif mulai pengambilan PIN, itu akan ada piket dari 1 minggu juga. Jadi nanti kita tolong untuk tim borgol ya Pak, tim borgol untuk ini disampaikan untuk rekan-rekannya ada yang piket juga nih, karena kami buka pelayanan di hari Sabtu minggu, baik berdasarkan kami maupun jaga juga sama call center. Tapi saat pengambilan kalau mau minggu depan belum. Ada lagi? Kira-kira? Kalau nggak ada akan kita lanjutkan langsung oleh tim ITS nih. Pak Doli. Untuk Bu Farida atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Doni Kusumadi. Di sini kami ingin menyampaikan tentang apa saja atau poin-poin apa atau aplikasi terkait dengan yang digunakan, fitur-fitur juga yang akan digunakan oleh Bapak Ibu ketika nanti membantu dalam pelaksanaan helpdesk. Nah, mungkin bisa Mbak Eni sampaikan. Perlu diketahui bahwa untuk SPMB, kita sekarang bicara SPMB, bukan lagi PPDB. Jadi berawal dari domain dulu. Jadi jika ada yang bertanya tentang PPDB Jatim dan kemudian munculnya bukan website yang seharusnya, mohon izin Bapak Ibu, mungkin ada baiknya saya menginformasikan bahwa domain PPDB Jatim itu bukan wewenang dari kami, itu sudah dibeli oleh orang lain. Punya kita SPMB Jatim, betul ya, SPMB Jatim. Jadi nanti pasti akan ada yang tanya. Nah, ketika tanya, ada baiknya Bapak Ibu ketahui yang PPDB Jatim itu bukan kewenangan kita, sehingga apapun yang muncul di dalam domain atau website yang alamatnya itu PPDB itu di luar dari kewenangan kami atau tidak lagi berkaitan dengan kami. Dapat dimengerti? Jadi hanya SPMB seleksi masuk seleksi baru ya, seleksi masuk. Jadi SPMB itu nanti ketika Bapak Ibu masuk akan muncul halaman informasi Bapak Ibu. Jadi halaman informasi itu kemarin sudah kita diskusikan dengan Bapak Ibu dari Dinas, dan juga ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan berkas yang dibutuhkan. Mungkin Mbak Ibu bisa menampilkan untuk yang informasinya. Informasi dari Pak Ari bahwasanya berkas itu ditertibkan untuk tahun ini
kita berusaha sebaik mungkin untuk menaruh berkas itu dalam satu tempat dan membagi menjadi beberapa kategori. Insya Allah mudah dipahami. Jadi di informasi ini ada informasi terus apa ini untuk berkas SPNB, gitu ya. Nah di situ ada berkas-berkas yang harus disiapkan oleh masing-masing calon murid dari masing-masing kondisi atau masing-masing jalur masuknya dia. Nah, bisa dilihat bahwa ada berkas itu yang sifatnya ada template-nya, ada berkas yang sifatnya sudah disediakan bukan dari kita, misalkan kakak, ya itu kita menyediakan langsung dari biasanya dari murid sendiri. Nah, terus kemudian ada berkas lagi yang misalkan dikeluarkan oleh sekolah asal, misalkan dari apa namanya, jika dia sebelumnya masuk atau sudah jadi murid di SMA tertentu, kemudian tahun ini dia mendaftar lagi melalui SPNB, maka dia akan masuk sebagai peserta tahun lalu. Itu nanti berkasnya ada lagi di luar dari dikeluarkan oleh pihak sekolah asal. Bapak Ibu bisa melihat atau nanti bisa mengarahkan calon murid ketika bertanya berkas apa saja yang dibutuhkan, apa yang perlu disiapkan, ada di website SPNB Jatim. Terus kemudian di bagian informasi ada unduh berkas. Jadi insya Allah sudah dipahami, di situ ada yang bisa diunduh, ada yang sifatnya sudah harusnya tersedia oleh keluarganya atau instansi sebelumnya. Itu. Nah, terus kemudian lanjut untuk informasi-informasi di halaman utama tetap sama seperti tahun lalu, ada video panduan Bapak Ibu. Jadi untuk video panduan saat ini masih proses compiling dari dinas. Nanti insya Allah akan kita pasang di sini juga, dari website itu akan muncul video panduannya. Karena sekarang ini kan untuk teks dan image sudah bukan lagi concern dari kaum milenial ya, mereka lebih suka yang video-video pendek. Nah, tetap dari dinas akan memberikan video kepada kami dan kami akan berusaha untuk memunculkan di dalam website SPNB supaya lebih mudah dimengerti oleh calon murid. Jadi tinggal tunggu aja waktu tayangnya. Kemudian ada nomor call center di bawahnya. Nomor call center itu insya Allah kita sudah update, tinggal nanti minggu baru lagi sampai disampaikan ke Bu Farida, nanti akan kita update untuk perubahannya. Tapi yang sebelumnya sudah kita tampilkan juga. Nah, terus kemudian ada namanya Senopati Bapak Ibu. Jadi nanti itu ada Senopati. Dalam arti itu adalah SPNB AI. Dalam arti AI yang akan membantu calon murid memahami judisnya. Jadi konten yang ada di SPNB itu ambilnya dari judis yang Bapak Ibu pegang sekarang ini. Jadi terubahnya seperti AI pada umumnya itu juga bermula atau mengambil source atau konten isinya dari judis resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, tetapi mau diingat, seperti halnya AI pada umumnya, itu sifatnya hanya asistens, tidak bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang sifatnya legal. Jadi tetap AI berpotensi untuk menampilkan informasi yang mungkin kurang sesuai dan diminta untuk tetap mengacu kepada judis. Judis bisa diunduh di dalam website Senopati, jadi bisa sebagai cross check ketika ada yang dirasa kurang sesuai. Tetapi harapannya adalah Senopati atau mungkin SPNB AI itu bisa membantu meringankan dari pekerjaan Bapak Ibu dalam merinci isi dari judis. Gitu ya. Nah, lanjut kepada website SPNB. Di
di website SPMB itu ada beberapa hal yang dilengkapi ya. Pertama adalah website utama, kemudian ada website siswa, ada juga website untuk kantor, ada juga website untuk rapor. Nah, untuk siswa ini adalah website induk. Sedangkan untuk entry rapor nanti ada lagi namanya rapor SPMB Jatim. Nah, ada lagi namanya siswa SPMB Jatim. Nah, halaman-halaman itu bisa dilihat di bawahnya, menu-menu bisa dilihat di bawahnya untuk pengambilan PIN, untuk pendaftaran itu bisa dilihat di bawahnya. Jadi jalur-jalur itu sudah kita rangkum menjadi bentuk infografis yang modelnya timeline. Dari mana siswa itu bermula, proses untuk SPP ada di timeline itu. Mulai dari dia entry nilainya, cek verifikasi nilainya, terus kemudian mengambil PIN, ke pendaftaran ke SMA SMK dan sebagainya. Jadi insya Allah ketika lihat di dalam website itu, ketika melihat timeline dari siswa bisa dipastikan atau diharapkan memahami secara alur dan di mana masuknya. Itu nih. Begitu juga dengan jadwal. Jadwal juga kita sudah lihat atau tampilkan di dalam website informasi ini, mulai dari waktu rapor, kapan rapor itu diunggah, kapan siswa nanti akan memverifikasi nilai, kapan nanti waktu itu akan berakhir, dan mulai pengambilan PIN kapan, tes kesehatan juga kapan, pendaftaran dari pihak-pihak kapan, gitu ya. Jadi insya Allah dari jadwal juga sudah ditayangkan. Berikutnya kami sedang menunggu data-data yang perlu dan sekarang masih diolah. Nah, mohon dipahami bahwa itu data yang ditampilkan yang sekarang masih diolah itu perlu kehati-hatian. Jadi tidak serta-merta ada data sedikit kita masukkan, nanti ada data lagi dimasukkan, tidak seperti itu. Data yang sifatnya sensitif perlu pemeriksaan berlapis-lapis, sehingga ketika ditampilkan itu tidak lagi muncul bias. Itu nih. Jadi ketika sudah muncul dalam sistem, harapannya sudah settle, gitu ya. Bukan ada data sedikit dimasukkan, disusulkan, nggak seperti itu. Oleh karena itu, waktu untuk penampilannya itu perlu reschedule dalam bahasa Indonesia. Nah, berikutnya, setelah dengan jadwal, nanti Bapak Ibu ketika menjawab pertanyaan dari calon murid atau orang tua, biasanya itu bisa kita ambil dari beberapa case study yang ada di tahun lalu. Jika saya dengarkan dari Ibu tadi menyampaikan bahwa dengan semua ini tahun lalu juga pernah atau sudah melakukan pekerjaan untuk Jamdes. Saya yakin secara case study atau mungkin bisa dibilang modus ya, modus yang terjadi tahun lalu itu nggak sama bedanya atau nggak jauh beda dengan yang nanti akan terjadi. Misalkan yang tahun sebelumnya padu untuk zonasi 50%, 60% kalau nggak salah ya Pak Riza, di atas 50 kalau nggak salah, itu 50 ya. Terus kemudian berubah di tahun 2004 menjadi lebih sedikit gitu ya, 35%. Ada orang tua yang komentarnya gini, ada tetangga saya dengan jarak sekian itu bisa masuk. Nah, saya jaraknya lebih dekat, kok tahun ini nggak bisa masuk. Nah, mereka nggak menyadari bahwa ada perubahan pagu di situ. Perubahan pagu otomatis memangkas kapasitas yang diterima oleh masing-masing sekolah. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami. Berapa persen pagu untuk afirmasi,
berapa persen pagu untuk mutasi, berapa persen pagu untuk lomba, nilai, domisili. Jadi ada baiknya Bapak Ibu paham perbedaannya, sehingga ketika ada yang modusnya sama itu bisa disampaikan. Mungkin Bapak Ibu jika yang tahun lalu itu bisa masuk dan tahun ini Bapak Ibu jaraknya lebih dekat tapi nggak bisa masuk karena pagunya berkurang, gitu ya. Itu case tadi seperti itu yang mungkin perlu dipahami Bapak Ibu, karena kemungkinan besar itu nanti akan muncul kembali. Nah, secara sistem Bapak Ibu tidak ada yang berubah. Jadi hanya prosedurnya saja. Yang awalnya menggunakan zona, sekarang menggunakan radius, gitu ya. Tetapi secara domisili masih tetap sama. Secara pemeringkatan tidak muncul beda. Oh iya, pemeringkatan untuk yang domisili itu yang menggunakan nilai, yang kedua juga jarak. Tapi yang lainnya tidak ada banyak berbeda itu. Jadi jika di dalam sistem itu kita hanya munculkan berlapis-lapis, bahkan notifikasi ketika setiap proses selesai itu sudah berlapis-lapis. Jadi insya Allah jika yang satu lolos, harapan yang kedua bisa terbaca, gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk yang berubah ini. Nah, untuk rincian dari juknis sudah kita rangkum semua ke dalam tiap-tiap informasi di sini. Jadi jika Bapak Ibu sudah punya bukunya, terus atau mungkin nanti pencarian konten berdasarkan search and find, gitu ya, di file monggo mana yang paling mudah. Tetapi kami juga menyediakan informasi di halaman website yang istilahnya sudah tercluster, gitu ya. Jadi insya Allah sudah kalau membantu Ibu jika nanti kebetulan tidak ada textbook yang dibawa. Selebihnya nanti ada akun yang dibagikan. Oke. Jadi mohon izin Bapak Ibu, untuk call center seperti tahun-tahun lalu itu ada akunnya, tapi nanti sepertinya tidak semuanya mendapatkan akun call center tadi. Jadi nanti mungkin bisa diadakan untuk yang akunnya call center. Jadi tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Akun call center menampilkan data siswa. Data siswa ini yang sudah terverifikasi, yang masuk ke dalam sistem, gitu ya. Sehingga ketika ada orang tua atau murid yang mengeluhkan, misalkan nggak bisa login atau apa, kita bisa lihat di situ, karena memang nomor kakaknya bapak keliru, ya bisa dirubah dengan cara ya mungkin datang lagi ke kantornya untuk diperbaiki, atau mungkin nanti dengan cara yang lain, gitu ya. Nah, ini adalah akun call center Bapak Ibu, sama seperti tahun yang lalu. Call center ini memunculkan data dari siswa, misalkan dimasukkan untuk salah satu akun dari siswa. Ini akan muncul langsung setelah mencari MPSN dan MSN, muncul langsung data siswanya dan detailnya. Nah, detail di situ yang paling penting adalah ini Bapak Ibu, untuk status verifikasinya. Nah, di situ ada status verifikasi PIN sama status verifikasi rapor. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilah ada tahapan yang harus dilalui. Jika yang bersangkutan, misalkan kok belum dapat PIN, kenapa? Ya mungkin bisa jadi karena rapornya belum terverifikasi, atau mungkin kalau belum muncul PIN karena ada yang belum terverifikasi di proses-proses lainnya, itu harus diulangi lagi, gitu ya. Karena terkadang gini, operator itu ketika sudah memeriksa berkas dari salah satu murid, ketika sudah simpan, cetak dan sebagainya, ya
itu dia nggak memverifikasi, nggak simpan permanen gitu ya. Sehingga karena nggak disimpan permanen dan dia langsung pindah ke murid yang lain, di sistemnya akan belum tersimpan gitu. Nah, saat ini kita sudah melakukan notifikasi 2 kali dan menaruh proses simpan itu di akhir gitu ya. Sehingga harapannya jika itu dilakukan, operator tidak lagi akan lolos untuk simpan permanennya. Nah, jadi proses atau status untuk verifikasi PIN dan juga verifikasi rapor itu sangat penting atau esensial untuk ngecek posisi siswanya itu di mana. Belum dapat PIN itu karena apa? Gitu ya. Apakah karena rapor ataukah memang dari operatornya belum simpan permanen? Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan tadi saya ulangi belum verifikasi PIN, maka bisa dipastikan operatornya belum simpan permanen. Maka siswanya diminta untuk datang lagi ke operator mengulang untuk proses berkas tadi itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya itu ada untuk tanggal KK gitu ya. Tanggal KK itu juga sangat-sangat penting diketahui ketika di login. Kenapa kok bisa masuk? Nah, ini itu ternyata tanggal KK Bapak salah. Ya, nah ini perlu dicek juga. Nah, untuk memperbaiki itu bisa datang ke operator juga. Nanti dari operator itu bisa diupdate untuk tanggal KK-nya supaya dia bisa login di subdomain siswa atau di website STMB. Seperti Bapak Ibu. Nah, terus kemudian untuk nilai. Nah, domisili sekarang lagi bukan utamanya jarak Bapak Ibu, tapi adalah nilai. Secara urutan nilai itu yang dihitung pertama. Nah, dalam kondisi apa dan di mana nilai itu nanti bisa diperbaiki, maka yang pertama nilai itu diperbaiki di awal, di mana diintegrasikan oleh pihak SMP dan diverifikasi oleh siswa. Nah, yang kedua, operator tidak bisa mengedit nilai, hanya kepala sekolah yang bisa memperbaiki nilai dan harus diverifikasi oleh siswanya. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi hanya case-case ini aja yang perlu diperhatikan. Nah, jika di luar dari jadwal, maka nanti sudah masuk ke ranahnya dinas. Ya. Nah, makanya untuk saat ini sesuai dengan jadwal dulu, kondisinya seperti itu. Jika di dalam jadwal, maka yang berlaku adalah pihak SMP memasukkan nilai, siswanya memverifikasi nilainya benar atau tidak, dicek di operator dan sesuai diverifikasi. Ya, jika di luar dari batas waktu, nanti siswanya itu akan diverifikasi atau dientrikan nilainya oleh pihak kepala sekolah. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini tetap sama seperti tahun lalu, gitu ya. Jadi secara tahun lalu dan tahun sekarang, insya Allah nggak ada yang berbeda. Nah, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan dulu oleh Bapak Ibu. Mungkin ada yang kurang jelas, monggo bisa ditanyakan. Kita bisa diskusi saja. Monggo. Assalamualaikum. Nama saya Mudir. Pak Dodi izin, saya ingin memastikan aja tahun kemarin apakah Pak Dodi di depan saya ini yang support PPDB tahun kemarin, karena saya sudah pernah WA dan telepon. Baru kali ini saya ketemu tatap muka dengan Pak Dodi. Jadi saya salam kenal dengan saya Pak. Jadi gini Pak, ini berdasarkan sistem di akun operator ya. Kadang pengguna layanan dalam ini siswa yang membuat ini kan kadang-kadang ada hal yang idealis Pak. Hanya karena namanya M-nya disingkat sama enggak, terus NISN-nya tidak sama dan sebagainya. Itu kita kan itu termasuk data printer kan, jadi kita operator kan tidak bisa dirubah. Nah ini kadang-kadang sudah kasih
dikasih solusi, Pak itu udah mempengaruhi proses seleksi. Dan ini hanya frame-nya di PPDB atau di SPMP, tidak ada pengaruh ke jenjang selanjutnya. Tapi mereka itu tetap ngotot saya ingin dirubah gitu ya. Sehingga ini kan membutuhkan waktu proses. Padahal untuk supporting system ini kan kita harus kontak ke tim teknis di Jagir, diproses, diverifikasi ini memang layak dan bisa enggak, baru diteruskan di ITS. ITS kalau ini baru sama eksekusi kalau ada request dari tim teknis kita. Nah ini kadang-kadang kita itu menyarankan mereka untuk pulang itu nggak mau, daripada saya nanti balik lagi, saya tunggu sampai selesai. Nah ini mungkin ada solusi yang terbaik, apakah langsung selama ini kan ketika saya anggap lambat ya saya telepon ke Pak Haji sama lambat, karena saya langsung direct ke Pak Doni. Jadi mohon izin Mas Anas, kadang-kadang saya begitu karena ditungguin pelayanan gitu ya. Dan Pak Doni kadang-kadang juga ada kesibukan rapat dan sebagainya, ini juga nggak bisa. Nah ini apakah seperti ini memang secara serius saya menyadari itu nggak mungkin sembarangan bisa merubah. Tapi itu ada faktanya kasus seperti itu. Ini mohon bisa diberikan solusi, apakah teman-teman yang di TIKP ada yang diberi akses ya, kalau Pak Doni repot dan sebagainya, atau ada perwakilan ITS yang stay di TIKP yang diberi akses untuk perbaikan. Artinya nggak perlu WA dan telepon, cukup diketik dengan mata sudah dieksekusi gitu. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak Munir. Tahun lalu kita pernah beberapa kali diskusi gitu. Jadi bertemu dengan Pak Bayani, Pak Munir. Jadi apa yang jenengan sampaikan itu memang ada benarnya. Tetapi gini Pak Munir, yang perlu dipahami, data yang kami dapatkan itu data yang dari Dapodik. Jadi jika data itu salah, maka data awal yang mereka masukkan ketika pertama kali pemekaran sekolah itu salah, gitu ya. Nah, ini Bapak, ada dilema sebenarnya. Jika itu kita fasilitasi untuk diperbaiki, maka itu nanti akan jadi catatan ke depannya. Ada lognya. Dia bisa screenshot, kemudian dia bisa permasalahan ke depan. Itu di SPMB saja ada catatan namanya benar, tapi kalau di data kebetulan salah, kita bisa kena Bapak. Jadi jika nama atau data pribadi dari siswa itu salah, alangkah baiknya diproses di Dapodik. Gitu nih, karena data itu akan melekat seumur hidup Bapak. Jadi harus diperbaiki langsung di Dapodiknya. Seperti yang Pak Munir sampaikan tadi, data SPMB itu hanya data sifatnya temporary. Ya, setelah PPDB selesai itu akan tidak lagi digunakan, ya. Dan itu tidak akan mempengaruhi data primer di Dapodik. Gitu. Jadi seperti yang Pak Munir jelaskan tadi itu sudah sesuai, tapi mohon maaf kami tidak bisa membantu jika itu harus kami yang butuhkan. Gitu Bapak, mohon maaf. Terkait dengan seandainya PIN itu tidak keluar nih Pak, apakah notis itu tidak keluar langsung di operator? Karena kalau yang siswa itu menunggu dan ternyata tidak keluar terus harus kembali ke sekolah, itu rasanya effortnya itu loh Pak, ngantrinya luar biasa loh Pak, gitu. Nah, apakah tidak ada misalnya nih operator itu ketika dia sudah selesai proses dan lupa ngetik, terus dia mau mulai dengan murid yang baru, itu dia ada notis bahwa Anda belum menyelesaikan apa misalnya gitu, belum menyelesaikan langkah-langkah yang tadi gitu. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan, ada Pak Aziz, Pak Anas, Pak Ari, dan itu sudah diangkat Ibu di dalam rapat sebelumnya. Mohon izin untuk yang proses simpan permanen itu sudah kami usahakan sedemikian rupa supaya simpan permanen itu ada di akhir. Jadi sebelum itu nanti terlewat, nanti akan harus tersimpan permanen dulu baru bisa ke yang lainnya. Nah, jadi di
dikarenakan simpan permanen munculnya PIN itu adalah 3 jam, maka 3 jam ini tujuannya untuk supaya tidak ada kesepakatan antara murid dengan operator. Tujuan utamanya itu. Nah, kalau pas dari si murid lupa atau mungkin tidak tahu PIN-nya itu apa, maka bisa diharapkan setelah 3 jam dari operator untuk login kembali di SPMB. Nah, setelah login nanti bisa dilihat PIN-nya itu apa. Gitu. Jadi jika ada siswa dengan kasus seperti itu, pertanyaan pertama adalah terakhir berapa jam Bapak atau Ibu atau calon murid dari operator klik simpan permanen. Jika kurang dari 3 jam, mohon ditunggu dulu karena masih proses. Nah, jika merasa lebih dari 3 jam, silakan login lagi di SPMB. PIN harusnya bisa dilihat di sini. Nah, jika belum, maka kita bisa cross check melalui fitur lagi. Apakah ada status yang belum terverifikasi? Apakah nomornya ataukah PIN-nya? Jika salah satu belum diverifikasi, maka kita bisa cluster lagi. Kalau misalkan PIN yang belum terverifikasi, bisa dipastikan bahwa operatornya miss untuk simpan permanen. Gitu Bapak Ibu. Nah, jika dari orang tua menekan, Pak Bu, tolong dipastikan saya menunggu 3 jam ini lama. Tolong dipastikan apakah memang benar prosesnya sudah sesuai. Nah, Ibu tinggal lihat aja di call center, masukkan NPSN sama ISN, masukkan aja, nanti diklik. Jika statusnya sudah terverifikasi, Bapak Ibu, ini sudah terverifikasi, tinggal tunggu 3 jam dari Bapak Ibu setelah diklik simpan permanen dari operator, maka PIN sudah dipastikan akan muncul di akun siswa masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Oke, semoga bisa dijawab. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, Ibu? Di luar yang sudah saya sampaikan boleh nih ya, tanya. Silakan. Ya, ini terkait yang pernah kita diskusi dulu terkait mode incognito ya. Di masyarakat kita kan tidak semuanya memahami dengan mode itu ya. Nah, ini solusi tahapan untuk kita menyelesaikan problem itu, apakah memang harus menggunakan mode itu? Karena saya tadi sempat lihat history chat kita, Pak. Ada kemungkinan itu pun gagal ya, sehingga harus dieksekusi oleh sisi level yang lebih tinggi dalam ini, teman-teman programmer ya, di level, bukan di level operator, karena operator nggak mungkin untuk melakukan itu. Ini kalau memang itu memungkinkan, misalkan itu dimasukkan dalam FAQ, frequency observation di web kita, sehingga kalau ada masyarakat memiliki kendala yang di luar juknis dan sangat-sangat teknis, apakah itu bisa supaya mereka mengurangi reduksi pertanyaan yang masuk ke kita yang sangat teknis, karena tidak semua masyarakat memahami mode seperti itu ya. Kadang kita bilang nyampaikan itu aja mesti tanya caranya gimana Pak, nah itu kita harus mandu dan sebagainya. Jadi itu Pak Dani, mungkin jika itu menjadi tahapan solusi, mungkin di webnya SPMB bisa dicantumkan dalam bentuk FAQ atau apa gitu. Terima kasih Pak. Siap, matur nuwun. Jadi memang benar untuk kasus case itu seringkali muncul pada tahun lalu. Jadi gini Bapak Ibu, case itu jika ada proses tertahan ketika mengakses satu halaman website, terus kemudian diulang kembali, maka secara sistem itu akan mengulang lagi halaman awal. Nah, kondisi seperti itu kita bisa memaksa untuk si browser itu membuka halaman baru. Cara pertama adalah incognito. Jadi mode incognito atau mode privat
itu bisa dilakukan untuk membuka atau memaksa browser membuka halaman baru, memproses dari awal, benar-benar dari awal, bukan di tengah-tengahnya. Nah, cara kedua adalah dengan menambahkan tanda tanya di belakang URL. Jadi misalkan SDMT, Jatim, .net, ya, tambahkan tanda tanya di belakang, terus di enter. Nah, itu akan memaksa browser melihat halaman baru. Jadi ada dua cara itu untuk memaksa browser merefresh atau membuka halaman baru, bukan di tengah-tengah. Pertama, untuk itu atau mode default. Yang kedua adalah menambahkan tanda tanya di belakang URL. Nah, terkait untuk masalah menambahkan dalam cookie, nanti itu coba kita lihat dulu nih Bapak, coba kita diskusikan dengan tim. Sebaiknya ditaruh di mana yang sekiranya itu mudah terlihat atau apa secara teknis gitu ya, karena itu tidak jadi masalah umum. Mungkin kita diskusikan dulu terus masukannya Bapak. Oke, yang lainnya monggo silakan. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mohon izin mungkin bergeser ke materi selanjutnya, gitu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya 10 tahun lalu, teman-teman nanti akan dibekali akun untuk peta domisili ya. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit mungkin ada yang lupa ya, tapi kalau Mas Hamid, Mbak Rida, Mas Jaru sudah pernah pakai ya ketika kemarin kita finalisasi. Ini teman-teman yang lain ada yang lupa, saya harus sedikit review saja, sama mungkin nanti kita samakan persepsi masalah rayon ya, terutama jalur di sini. Mohon izin. Jadi teman-teman, seperti tahun lalu akan saya berikan akun ya teman-teman TIKB. Jadi nanti kita bisa milih kalau semua kelurahan nanti akan seperti ini. Teman-teman belum dapat ya Mas Munir? Mau dapat? Ya, nanti akan diberikan Mas Munir. Jadi karena kan ini juga fungsinya kalau misalnya ada siswa yang secara visualisasi diagram jelas, nanti kita bisa di sini. Jadi nanti ini kalau kita akses semua semua kelurahan itu akan tampil seperti ini. Mungkin lebih yang mudah kita ke arah Surabaya saja ya. Surabaya. Jadi kita bisa melihat desa atau kelurahan dengan murid di sini ya, ada keterangan dia di kelurahan mana, kecamatan mana, dan lain mana, kemudian juga dilengkapi ada sekolah mana saja. Nah, teman-teman sudah tahu ya ada perbedaan di jalur domisili. Di jalur domisili nantinya itu tidak bisa lagi ada yang namanya lintas rayon atau lintas zona. Jadi kalau dulu yang di rayon 5 ini
bisa ke rayon 4 ya. Sekarang sudah tidak bisa di jalur domisili ya. Tapi untuk jalur yang lain itu masih tetap seperti tahun lalu. Tapi jalur domisili semuanya itu harus di dalam rayonnya. Jadi kalau ada yang belum, misalnya ini ya, yang paling ini daerah sini guys. Nah ini ya, dia mungkin kompleks daerah Babatan. Saya nggak bisa daftar domisili, padahal saya kan dekat sama SMA 13. Penjelasannya adalah dia tidak di dalam rayon SMA 13. Jadi hanya di yang sama warnanya saja. Jumlah sekolah juga begitu. Kalau ada 3 ya bisa 3. Kalau ada 2 ya berarti cuma milih 2. Itu yang domisili. Kalau ada 4 tetap pilih 3 karena maksimal pilihan adalah 3. Satu itu ada. Satu itu ada di Pacitan sama Trenggalek. Kalau ada yang komplain itu sudah keputusan cabang dinas karena memang ada suatu wilayah itu yang daerahnya pegunungan. Jadi rayon itu hanya dapat 1 sekolah. Itu Pacitan sama Trenggalek di daerah pegunungan. Yang lain insya Allah minimal masih 2. Gitu ya. Jadi masih aman ada. Kayaknya sih orang Trenggalek soalnya nggak mungkin protes ke teman-teman. Mungkin yang orang-orang Surabaya banyak protes nantinya ya. Nah, jadi bisa dibantu teman menjadi pokoknya tidak bisa lintas rayon ya, intinya ya tidak boleh untuk jalur domisili. Jadi dia wajib yang satu warna. Jadi sekarang ada dilengkapi mode full screen. Jadi kalau teman-teman saya kurang jelas silakan di full screen dan gunakan tombol ini untuk kita melakukan full screen ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya teman-teman, kalau dulu ya kita menggunakan jarak meteran ya. Misalnya nih di daerah sini ya, anak Ketintang itu pasti banyak yang masuk ke SMA 18. Sekarang sudah tidak seperti itu aturannya. Tetap menggunakan nilai, tetapi dia wajib di dalam rayon. Jadi kan ini bagi orang-orang, ini jalur domisili kok nggak boleh pakai surat domisili, karena gitu ya. Nah teman-teman gini aja logikanya. Ini jalur domisili bukan jalur surat domisili. Ya beda kan ya. Domisili kan sebuah wilayah tempat tinggal. Surat domisili kan surat sendiri, itu berbeda hal. Jadi kalau ada masalah yang kalau Pak jalur domisili itu nggak boleh pakai surat domisili. Ya ini jalur domisili bukan jalur surat domisili gitu ya. Dan jalur domisili itu tetap wajib menggunakan KK. Jadi kita jaga-jaga kalau ada masyarakat yang bertanya mengenai masalah tadi. Nah, jadi nanti ini adalah tetap kita gunakan nilai, Mbak. Terus di mana fungsi jarak atau kuncian domisili enggak? Nah, karena sudah dikunci dalam ini aja ya, dalam lingkupnya. Nah, ini penggali jarak. Jadi di luar rayon dia nggak akan bisa. Karena yang dalam rayonnya melindungi warga lokal istilahnya. Ya kan? Ya jaraknya ya kita mainkan di area dalam domisili tadi. Dalam rayon itu tadi. Kalau orang-orang nggak puas, Pak, kan sudah kita kunci di ini di area rayon ini. Nggak mungkin orang jauh bisa masuk ya kalau dia nggak dalam rayon. Nah, itu seperti itu modelnya. Dan sebaran agak berbeda. Kalau dulu ya sebaran itu kan untuk yang blank spot ya, tidak kadang-kadang ada daerah blank spot karena jarak. Nah, besok jarak di situ semua pasti akan dapat sebaran selama masih ada siswa yang daftar. Jadi kalau desanya kecil enak, misalnya 60, ada 30 desa maka akan dapat 2 sebaran. Tapi tetap menggunakan nilai, tidak lagi menggunakan jarak. Itu ya teman-teman ya. Jadi sebaran pun tetap seperti hanya yang ada dalam rayonnya saja. Nah, di sini teman-teman juga bisa pilih, misalnya kan per kota bisa. Jadi ini tadi kan kalau misalnya ada yang bertanya antar kota ya, itu bisa seperti ini. Jadi ingin tahu perbatasannya Gresik misalnya ya sama Surabaya, itu bisa dibukakan semua kelurahan. Karena yang kelurahan hijau ini untuk semua kelurahan ya akan tampil sejati. Tapi kalau kita pilih per kota juga bisa. Jadi kebutuhannya nanti untuk seperti apa? Tinggal di
Ini juga teman-teman, kalau misalnya ada yang protes, misalnya ya di daerah Bungurasi sama sepanjang itu sudah tidak masuk ke dalam rayon Sidoarjo. Dia masuknya ke rayon Surabaya karena dia dekat dengan SMA 15. Jadi nanti itu akan ada daerah luar kota ya, itu masuk rayon dalam sebuah kota. Yang berbatasan dengan kan Bungurasi ini sudah nggak masuk. Nah, ini kan dia SMA 15 dari Sidoarjo dia sudah hilang. Karena kalau nggak diberikan itu akan Bungurasi dan bisa sekolah di SMA 15. Nanti kan ada yang komplain loh, kok bisa Bungurasi masuk ke Surabaya, misalnya sementara yang daerah mana ini, yang agak dekat ini, nah, ke apa? Guntur tidak bisa, ya karena memang ini adalah kesepakatan kedua belah pihak yang punya wilayah. Cabang Surabaya sama cabang Sidoarjo menyepakati daerah mana, hanya daerah yang dekat. Karena nggak sama, karena ada juga daerah yang lain itu bisa jadi yang daerah seperti ini dia masuk. Itu kan kesepakatan antara pemilik wilayah ya. Tapi kalau misalnya ada kota jadi tadi itu kesepakatan cabang dinas, komplainnya ke cabang dinas karena ini dari usulan cabang dinas Ketetapan Rayon ya. Tapi insya Allah untuk yang berbatasan dengan kota lain ini sudah terakomodir. Kalau dia mepet atau dekat, nah pasti akan kami sarankan supaya ikut ke kota lain. Kita juga bisa langsung pilih per rayon, juga kalau juga dilengkapi dengan data kelurahan. Nanti akan ada akunnya. Dan desa juga akan dilengkapi dengan data desa-desa. Sudah jelas ya? Nanti biasanya saat tanggal 2 ya kami berikan, karena kan itu sudah mulai pengambilan PIN. Kalau ini kan masih rapot, kayaknya pertanyaannya masih seputar rapot. Jadi mungkin ada yang bertanya seputar rayon ini karena hal baru, mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Jadi sebelum nanti ditanyai masyarakat, kita diskusikan di sini masalah rayon ini, mungkin ada yang kurang paham. Sudah paham semua? Sudah? Ya. Oh, ada yang tanya. Ini yang perbedaannya dengan bukan terkait pilihan. Jadi kan kalau sesuai rayonnya, ini untuk SMA ya, yang dalam rayon kan. Tidak apa-apa. Jadi yang dalam apa yang SMA itu kan harus semuanya dalam rayon, maksimal 3. Kalau memang ada 2 ya 2, kalau ada 1 berarti 1. Ya khawatirnya itu sih Pak, apa namanya, masyarakat pasti menanyakan kok cuma 1, berarti kan kebebasan untuk memilih sekolahnya berarti terbatas, lebih terbatas gitu kan. Kalau misalnya 3 kan nanti diperikatkan begitu. Apa istilahnya, cara menjawab masyarakat terkait itu gimana? Lalu kalau untuk SMK apakah masih berlaku yang berbatasan gitu Pak? Karena kalau apa yang nilai akademik, pemeringkatan nilai akademik SMK itu apa tetap nilai akhir akademik. Yang kedua jarak domisili. Yang saya tahu yang tahun lalu SMK kan bisa di luar rayon atau di luar kabupaten kota seperti itu. Terima kasih. Yang pertama jadi masalah bagaimana menjawab ketika ada yang bertanya kok cuma 1 sekolah misalnya. Jadi insya Allah yang sekolahnya hanya ada beberapa, mungkin maksimal di 3 rayon ya. Ya jawabannya adalah ini dari cabang dinasnya itu sudah mengusulkan hanya 1 karena daerahnya ini pegunungan. Nah, karena pegunungan nggak mungkin anak yang atas gunung itu akan turun. Tapi adalah yang penting ini sudah keputusan dari cabang dinas. Jadi apa namanya, kami adalah pelaksana saja, yang memutuskan adalah cabang dinas. Jadi itu jawaban yang paling enak ya. Tapi kalau mau nolongin apa ini pegunungan, kan pegunungan kan ya. Dan logis kan anak gunung terus turun gunungan juga kasihan.
masa yang di bawah juga akan naik ke atas. Kalau kita mau main logik ya, cuma kalau mau main kebijakan ya ini adalah sudah kebijakan daripada cabang dinas untuk menentukan satu sekolah. Cuma ini sedikit, ya ini yang dua, yang agak banyak. Nah, sama. Kenapa kok ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4, tambah lagi. Kalau kita melihat sebuah daerah ya, seperti ini misalnya kan ada yang saya melihat ada 2 ini ya, ini kan 2 ke sini ya. Karena kan ini dasarnya cuma 2. Karena kalau ini mau jadi 3 tidak mungkin, dulu harus naik ke sini. Karena kondisi geografis, jawabannya adalah selagi itu adalah kondisi geografis yang didukung oleh kebijakan daripada cabang dinas untuk menentukan kenapa begitu. Kan bisa dilihat di sini. Ini tidak mungkin karena ini miliknya Bangkalan, ini miliknya Sampang. Dan ini harus 2, tidak bisa kalau 3. Kalau 3 kan apakah dia akan seperti ini kan tidak. Jadi jawabannya adalah ini adalah kondisi geografis yang didukung oleh kebijakan daripada cabang dinas. Jadi pertanyaan kedua bagaimana Mbak? Nah, alhamdulillah untuk SMK tetap seperti tahun lalu, SMK tidak terkunci oleh rayon, jadi SMK masih pakai jarak untuk mengisi ini. Kalau yang akademik, mereka nilai tetap juga sama SMK, tidak ada istilah rayon. Itu keunggulannya. Ya, miliknya Pak, tapi pemeriksaannya itu nilai yang kedua itu. Nah, jadi ketika ada nilai yang sama, misal Mbak Obi 90 ya, sama Mas Yanu 90. Rumahnya itu paling dekat siapa sama Jatim misalnya? Misal rumahnya Mas Yanu, apa Mas Yanu yang akan naik di atasnya Mbak Obi, bukan di atas yang lain. Jadi hanya ketika ada kesamaan nilai saja untuk menentukan mereka. Di bawahnya Mbak Obi, di atasnya Mbak Obi. Gini Pak, akhirnya kan Ya itu nakal ya. Pilihan dia misal saya di Lamongan, sekolah di pilihannya di Surabaya bisa kan kalau SMK bisa. Tapi meskipun nilai saya tinggi sekali berarti kan tetap kalah sama yang deket gitu ya kan. Kalau dulu kan nilai terus usia gitu kalau kalau sekarang ada jaraknya. Itu yang kemungkinan masyarakat bakal komplain. Kalau dia nilai tinggi, misalnya dia 95 nih, dan Surabaya 90, jadi pilih yang mana? Yang keterima. Apa 95 kan? Kecuali kalau nilai ada yang sama. Nah itu loh Pak. Kalau sama ya jadi Jarak. Jadi ada perbedaannya. Kalau bukan ini akan habis, ini langsung usia ya. Ya, karena sekarang kan tetap mungkin kalau dilihat logisnya kan memang harusnya ditaruhkan jarak, bukan taruh usia. Logisnya kan gitu kan, kalau nilai sama ya, kan memangnya lebih dekat. Kalau dulu kan nilai ya nilai aja. Nilai aja. Nilai sama. Dulu kan sama, dia usia lalu waktu pendaftaran. Nah, sekarang karena jarak sudah disingkirkan, mungkin akhirnya seneng ya tidak boleh gitu lah Mbak. Ya kan karena jarak sudah kan sangat minimal. Afirmasi memang pakai jarak, tapi kan kita punya syarat satu yang tidak mampu karena kan nggak ada jarak murni kayak dulu. Dulu kan jarak murni pakai meteran misalnya kan sudah ada jarak. Itu Mbak. Jadi memang ya mungkin karena itu supaya yang pakai jarak nggak terlalu kecewa. Jadi tambah dia namanya jarak. Ada lagi mungkin? Jelas? Jelas. Nah, nanti kalau penjelasan biasa kita saling topi ya di ruang call center ya. Berarti nanti ini Pak Aziz ya, kalau yang di sini ya. Ya, kalau istilahnya nggak bisa patokan kayak tadi durasi kan belum tentu ikut Sidoarjo. Ya, jadi nanti lihatnya di sini bisa juga dia sudah ada, kalau saya juga punya itu ya Pak Doni ya, nanti kan kayak apa aja. Cuma kalau itu lihat di sini gambaran kenapa kok Bogor kok bisa masuk? Oh ternyata dia mepet banget sama SMA 15 itu bisa tidak dipeta. Kalau ada yang komplain gitu, desa ini bisa tidak bisa silakan buka peta dijelaskan dulu lebih dekat desa ini ke sekolah yang ini meskipun dia dalam satu kecamatan ya itu bisa. Soalnya itu Pak kalau itu
negosiasi di sini ada mungkin lebih dekat yang mana itu bisa lihat sendiri, tetap bisa dipakai tetap ada. Oke, sudah. Ya, ini terobosan luar biasa ya Pak. Sudah sepertikan ini untuk senopati mengurangi mengurangi beban dan ini membantu kita ya dalam hal yang perjalanan informasi ya Pak secara akurat dan secara transparansi juga ya Pak melalui senopati. Dan ini kayaknya satu-satunya provinsi Pak yang mempunyai program AI gitu ya, AI untuk yang SPRP. Karena seperti ini kalau saya lihat tidak hanya SPRP ya Pak, lanjutnya untuk angka. Jadi monggo Bu Farida dilanjut ini karena dua satuan menyatakan dari Pak. Karena janjinya itu Senin, nah sedangkan kita sudah action ya, terus lebih baik daripada resiko kita pakai nomor 2 jam supaya yang tadi saya koordinasi dengan Mbak Duri info bahwa bisa, tapi Senin daripada resiko lebih baik kita ini aja yang baru nanti akan kami buatkan kayak lagi dan yang kemarin di take down yang sudah di-upload di medsos terus di-upload lagi yang baru. Masih yang baru banyak tuh di-upload di website lagi sama video animasi terkait apa namanya itu tadi panduan semua terus juknis oh iya juknis ada proses punya ya juknis ya sebarkan secara masif di medsos mulai dari TikTok sampai Instagram dan WA ya, nanti kita up semua. Itu kira-kira ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Sudah ini ya tadi menanyakan gitu. Dan Bismillah nanti kita akan ini ya launching SPRD Saul di Bismillah harinya masih menunggu arahan dari pimpinan. Terus untuk seragam nanti akan saya infokan di grup G, ini masih kami koordinasikan dulu karena yang dari baca ini kita sudah mengusulkan satu rompi lagi, jadi kan itu nanti bisa dipakai ada rompi coklat sama hitam. Oke. Pak Som, Pak Warno, untuk nomor lagi kan diedit ya Pak ya, kita
karena ada tambahan Mas Yadu sama siapa itu namanya? Mas Habib ya, ke call center itu. Nanti akan kami share di grup besar ya. Nah, iya, kembali lagi. Masa tak sama tambah ya? Masa tak sama Nanti untuk pertanyaan dari ini apa? Dari medsosnya siapa di pusat itu nanti akan satu episode ke Pak Sony. Jadi kemarin kita sudah rapat dengan tim Sekre, ya kan, sekretariat sana. Nah untuk apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang ke Instagram itu nanti satu pintu ke Pak Sony, terus itu saya dan tim teknis. Karena kan memang buahnya dan hampir tiap saat itu pertanyaan terus. Mulai dari spam di mana, di email, terus habis itu di Instagram ya Pak. Itu rekan-rekan ya, saya nyuwun bantuannya, semoga SPMB tahun ini berjalan lancar ya. Tidak ada demo dan semuanya diparingi sehat. Amin. Diparingi sehat, lancar, sukses. Ya, ini mas seperti tahun kemarin dan tahun ini harus lebih baik lagi. Karena memang pasti banyak pertanyaan karena kan sistem baru ya, terutama sistem baru. Untuk rekan-rekan semua ya, kita paling nggak untuk harga sama call center harus sesuai dengan jam operasional ya. Yang saya khawatirkan cuma satu, ditelepon sama Pak Wagub Gubernur itu harus diangkat ya. Nanti tiba-tiba ada sidak, kita harus siap juga. Jadi saya mohon untuk mengondisikan tempat kerja selama mungkin bersih, dan kalau ada telepon langsung diangkat ke call center. Habis juga gitu, kita nggak tahu nanti tiba-tiba ada sidak dari pimpinan, dari Pak Sekda, dari Gubernur, dari Pak Wagub, dari Pak Kadis, karena berkaca dari tahun 2023 ya kalau nggak salah, masih almarhum Pak Alfian itu kan Pak Wagub telepon kalau nggak salah jam 7 pagi atau jam 8 gitu, tidak ada yang respon. Akhirnya beliaunya hubungi Pak Kadis, nah itu akhirnya kita menang. Nah makanya harus ini ya, on time ya. Kita kan mulai call center kan mulai jam 8 ya. Jadi jam 8 harus jam 8 kurang 10 harus sudah di off kan ya, handphone itu ya. Nggak boleh ada yang nggak ini, nggak respon. Itu sekian. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelayanan SPM tahun 2025 berjalan dengan lancar, sukses.